dua pemain ini akan dilaporkan ke Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Itu tugas dari Pak Ketua Umum PSSI untuk melaporkan ya, bahwa ini akan ada penambahan pemain. Tentunya perlu ini untuk laporkan agar beliau tahu, karena Pak Prabowo juga sebagai salah satu pembina ya di tim nasional kita ya di PSSI, sehingga beliau perlu tahu dalam rangka persiapan timnas kita ke depan harus ada laporan. Dua pemain ini dianggap penting dan semua ada di lini serang. Karena saya juga sudah bertanya ke Pak Erik bagaimana ini, gelandang serang atau dia bermain di depan lini serang? Dijawab dengan tuntas oleh beliau bahwa ini pemain yang ada di lini serang. Tangis bahagia Ketum PSSI Erick Thohir pecah. 5 pemain grade A akhirnya resmi perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Air mata kebahagiaan Erick Thohir. Hari itu, Jakarta bergemuruh. Puluhan kamera televisi berderet di depan meja konferensi pers, wartawan berebut posisi terbaik, dan ribuan mata menanti pernyataan yang sudah lama dijanjikan. Di hadapan mereka berdiri Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dengan wajah penuh emosi. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca, dan sesekali ia menunduk seolah berusaha menahan air mata yang sudah siap tumpah. Hari ini adalah hari bersejarah. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai Ketua Umum PSSI, tetapi juga sebagai anak bangsa yang penuh kebanggaan. 5 pemain grade A dunia akhirnya resmi memperkuat timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Erick, sebelum akhirnya air matanya benar-benar pecah. Ruang konferensi pers mendadak hening. Para jurnalis yang biasanya kritis pun terdiam, menyaksikan air mata kebahagiaan seorang pemimpin yang berhasil mewujudkan mimpi jutaan rakyat Indonesia. Perjuangan panjang menuju kesepakatan. Erick Thohir tidak menutupi betapa sulitnya perjalanan ini. Sejak 2023, ia sudah terbang ke berbagai negara Eropa, menemui pemain, agen, klub, bahkan keluarga pemain untuk meyakinkan mereka agar mau bergabung dengan Indonesia. Ada saat di mana proses terasa mustahil. Beberapa pemain ragu, ada pula keluarga yang khawatir. Klub-klub Eropa juga tidak mudah melepaskan aset berharganya untuk urusan naturalisasi. Bahkan, birokrasi di dalam negeri sempat memperlambat proses. Namun Erick tidak pernah menyerah. Ia tahu bahwa jalan menuju Piala Dunia bukanlah hal mudah. Ia rela begadang, bolak-balik Jakarta, Amsterdam, London, hingga melibatkan diplomat Indonesia di Eropa demi melancarkan proses administrasi. Saya ingat, ada satu malam di Amsterdam. Saya sudah sangat lelah. Saya duduk di lobi hotel sendirian dan sempat berpikir, mungkin ini memang belum waktunya Indonesia. Tapi kemudian saya buka ponsel saya lihat DM dari anak kecil di Instagram yang bilang, "Pak Erick, jangan menyerah. Kami ingin lihat Indonesia di Piala Dunia." Itu membuat saya bangkit lagi, cerita Erick sambil tersenyum. 5 pemain grade A yang resmi jadi Garuda. Setelah perjalanan panjang, akhirnya 5 nama besar itu resmi diumumkan. Mereka bukan pemain sembarangan. Mereka adalah bintang yang selama ini kita lihat di layar kaca bermain di Liga Top Eropa. Kini, mereka akan mengenakan seragam merah putih, menyanyikan Indonesia Raya, dan berjuang untuk Garuda. Joel Piroe, striker mematikan dengan harga pasar 800 miliar rupiah. Pernah menghancurkan pertahanan klub-klub besar Inggris, kini siap menjadi ujung tombak Indonesia. Mitchell Bakker, bek kiri dengan fisik tangguh. Pengalaman di Bundesliga dan Serie A membuatnya sangat berharga. Ian Maatsen, pemain muda berbakat, kecepatan dan naluri menyerangnya bisa menjadi senjata rahasia Indonesia. Pascal Struij, bek tengah solid yang pernah merasakan kerasnya Premier League. Dengan postur tinggi besar, ia akan menjadi tembok kokoh di lini belakang Garuda. Jairo Riedewald, gelandang serba bisa bertahan dan menyerang. Pemain yang dikenal tenang dan cerdas ini siap menjadi pengatur tempo permainan. Dengan kombinasi 5 pemain ini, timnas Indonesia memiliki fondasi kuat di semua lini, serangan, lini tengah, hingga pertahanan. Euforia supporter di tanah air. Kabar ini disambut gegap gempita di seluruh Indonesia. Ribuan supporter turun ke jalan. Di Jakarta,
Flare merah putih dinyalakan di Bundaran HI. Sementara di Surabaya, bonek menggelar konvo besar-besaran sambil membawa spanduk bertuliskan, Garuda Mendunia 2026. Di media sosial, tagar Garuda Mendunia langsung menempati trending nomor 1 di Twitter. Video pengumuman Erick Thohir tersebar luas di Instagram dan TikTok, dengan jutaan orang meninggalkan komentar penuh kebanggaan. Seorang supporter bernama Arman, 32 tahun, tak kuasa menahan haru. Saya lahir tahun 90-an. Sejak kecil selalu lihat Indonesia kalah di level Asia. Tapi sekarang, saya yakin, kita bukan lagi juru kunci. Kita bisa ke Piala Dunia. Media internasional ikut tercengang. Tidak hanya publik Indonesia yang terkejut, media internasional pun ikut menyoroti. ESPN menulis, Indonesia is no longer a sleeping giant. With FIFA world-class players, they are ready to roar on the world stage. The Guardian menambahkan, if Indonesia qualifies for the 2026 World Cup, this will be one of the greatest stories in Asian football history. Sementara media Malaysia terlihat lebih sinis. Salah satu headline berbunyi, Indonesia membeli jalan ke Piala Dunia. Namun komentar itu langsung dibalas netizen Indonesia dengan penuh percaya diri. Kami tidak membeli jalan, kami membuka jalan. Patrick Kluivert, skuad terkuat sepanjang sejarah. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ia bahkan menyebut skuad saat ini sebagai yang terkuat dalam sejarah sepak bola Indonesia. Saya pernah bermain dengan banyak bintang di Barcelona, tapi saya melihat semangat yang sama di anak-anak Indonesia. Kini dengan tambahan 5 pemain ini, saya yakin kita punya skuad yang bisa bersaing bahkan melawan tim Asia terbaik, ujar Kluivert. Kluivert juga menekankan pentingnya keseimbangan. Ia tidak ingin hanya mengandalkan pemain keturunan, tetapi juga memberi ruang bagi talenta lokal seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Rizky Ridho. Dampak ekonomi dan sosial. Kehadiran 5 pemain kelas dunia ini tidak hanya berdampak di lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Sponsor besar mulai melirik timnas Indonesia, tiket pertandingan ludes dalam hitungan jam, dan jersey resmi Garuda terjual hingga jutaan unit. Ekonom olahraga bahkan menyebut fenomena ini sebagai efek Haaland versi Indonesia, merujuk pada bagaimana satu pemain bintang bisa meningkatkan pendapatan klub secara drastis. Selain itu, semangat nasionalisme juga ikut bangkit. Anak-anak di kampung, remaja di sekolah, hingga pekerja di kota besar kini punya harapan baru, melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Jalan terjal menuju Piala Dunia 2026. Meski euforia begitu tinggi, tantangan di depan tetap berat. Indonesia harus menghadapi tim-tim raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Iran di babak kualifikasi. Namun kali ini, rasa percaya diri publik begitu besar. Analis sepak bola Asia, Park Ji-hoon, bahkan mengatakan, Indonesia kini punya peluang nyata. Mereka bukan lagi underdog. Jika bisa menjaga konsistensi, mereka bisa mengejutkan dunia. Penutup, dari mimpi menjadi kenyataan. Tangis bahagia Erick Thohir adalah simbol perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Dari tim yang sering diremehkan, kini Garuda berdiri sejajar dengan raksasa Asia, bahkan siap menatap panggung dunia. Rakyat Indonesia tahu, jalan ke Piala Dunia 2026 masih panjang. Namun satu hal pasti, dengan 5 pemain grade A, dengan pelatih kelas Patrick Kluivert, dan dengan dukungan penuh 270 juta rakyat, mimpi itu kini terasa lebih dekat dari sebelumnya. Garuda bukan lagi mimpi. Garuda sudah bangkit. Dunia, bersiaplah. Indonesia datang. Erick Thohir. Tangis bahagia Ketum PSSI Erick Thohir pecah. 5 pemain grade A akhirnya resmi perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Air mata kebahagiaan Erick Thohir. Hari itu, Jakarta bergemuruh. Puluhan kamera televisi berderet di depan meja konferensi pers, wartawan berebut posisi terbaik, dan ribuan mata menanti pernyataan yang sudah lama dijanjikan. Di hadapan mereka berdiri Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dengan wajah penuh emosi. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca, dan sesekali ia menunduk seolah berusaha menahan air mata yang sudah siap tumpah. Hari ini adalah hari bersejarah. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai Ketua Umum PSSI, tetapi juga sebagai anak bangsa yang penuh kebanggaan. 5 pemain grade A dunia akhirnya resmi memperkuat timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Ujar Erick, sebelum akhirnya air matanya benar-benar pecah. Ruang konferensi pers mendadak hening. Para jurnalis yang biasanya kritis pun terdiam,
Menyaksikan air mata kebahagiaan seorang pemimpin yang berhasil mewujudkan mimpi jutaan rakyat Indonesia. Perjuangan panjang menuju kesepakatan. Erick Thohir tidak menutupi betapa sulitnya perjalanan ini. Sejak 2023, ia sudah terbang ke berbagai negara Eropa, menemui pemain, agen, klub, bahkan keluarga pemain untuk meyakinkan mereka agar mau bergabung dengan Indonesia. Ada saat di mana proses terasa mustahil. Beberapa pemain ragu, ada pula keluarga yang khawatir.